Nanda. Halo semuanya, selamat malam. Malam. Salam itu akan menjadi salam terakhirku di panggung ini sebagai member JKT48. Sudah hampir 3 tahun aku menjadi bagian di grup ini. Banyak sekali perasaan yang kurasakan saat berada di grup ini. Entah itu perasaan senang, sedih, marah, kecewa, dan perasaan sakit hati yang menemani perjalananku di sini. Aku hanya gadis biasa yang beruntung bisa bergabung di sini. Tanpa JKT48, aku tidak akan mengenal bagaimana rasanya dicintai oleh banyak orang. Maka dari itu, aku ingin berterima kasih kepada grup ini karena telah mengizinkanku menjadi bagian di dalamnya. Terima kasih utamaku kepada orang-orang yang selalu ada bersamaku saat senang, sedih, dan berada di masa yang sulit, yaitu para fans, teman-teman member, dan yang paling utama adalah keluargaku. Aku ingin berterima kasih untuk Mama yang selalu menungguku sampai larut malam dan selalu menanyakan kapan aku pulang. Maaf jika terkadang aku tidak sopan saat menjawab pertanyaan Mama di rumah karena kondisiku yang lelah setelah latihan atau teater. Aku juga ingin berterima kasih kepada ayahku yang sudah tenang di sana. Untuk kalian yang sudah mendukungku di sini, terima kasih karena telah menjadikan kami alasan agar semangat setiap hari. Karena kalian adalah alasanku bertahan di sini saat situasi yang paling sulit sekalipun. Untuk para member yang masih berjuang di sini, semangat ya. Sangat melelahkan memang latihan sampai tengah malam. Tetapi kalian harus semangat demi JKT48 dan demi kami yang harus menghentikan perjalanan kami di sini agar JKT48 bisa bertahan di situasi yang sulit ini. Untuk teman-temanku yang sekarang akan lulus bersamaku, terima kasih ya karena sudah menemaniku selama di sini. Dan selamat atas kelulusan kalian. Perasaan yang setiap harinya aku rasakan selalu sama, yaitu ingin membuat orang yang melihat kami di tempat ini menjadi bahagia dan terhibur. Aku menulis surat ini dalam keadaan sakit, tetapi aku tidak memaksakan diri saat menulis surat ini. Karena saat aku mengingat kenangan yang telah kita buat saat bertemu, bertukar cerita, dan perasaan gembira saat berada di panggung ini bersama teman-teman, menjadi kekuatan tersendiri untukku agar bisa menulis surat ini tulus dari hatiku. Mungkin ucapan terima kasih saja tidak cukup, karena kalian telah memberiku memori yang sangat indah saat aku berada di sini. Aku ingin berterima kasih lagi dan lagi karena kalian telah menemaniku sebagai orang Nanda JKT48 dan Nanda siswi SMA biasa saat tidak berada di atas panggung. Terima kasih untuk JKT48 yang telah membukakan gerbang untuk aku agar bisa mencapai mimpi-mimpiku yang lain. JKT48 akan selalu mendapat tempat tersendiri di hatiku. Kepada kakak-kakak staf yang telah membantuku selama ini, terima kasih karena kalian telah menjadi keluarga keduaku. Yang terakhir, aku ingin berterima kasih kepada diriku sendiri karena sudah hebat berjuang melewati semuanya dan masih bisa tersenyum di situasi yang sulit sekalipun. Mungkin surat ini hanya terdengar hanya ucapan terima kasih, tetapi memang aku sangat ingin berterima kasih kepada JKT48 yang sudah mempertemukanku dengan banyak orang hebat yang selalu bekerja keras setiap harinya. Aku akan menutup perjalananku di sini dengan perasaan gembira, dan aku tidak akan pernah menyesal menjadi bagian dari grup ini. Grup yang selalu bisa membuat orang menjadi terhibur dengan segala keunikan membernya. Terakhir, aku pamit ya, tolong jaga JKT48, karena aku sangat menyayangi grup ini dan orang-orang di dalamnya. Selamat tinggal, sampai bertemu di lain kesempatan. Sekarang giliran Via. Halo semuanya, aku Via. Aku udah 6 tahun aku lewatin di sini. Dulu aku seorang fans JKT48. Aku punya lightstick, aku punya kaos JKT, topi dan tas bertuliskan JKT48. Aku juga dulu sering dance cover JKT. Sesenang itu aku sama grup ini. Tapi ternyata takdir berjalan dengan lain. Jujur, aku tulis cerita ini untuk menyudahi beban yang selama ini aku tanggung sendiri. Aku jauh dari orang tua
Dan hubunganku dengan orang tua bukan tipe yang suka cerita, karena aku ini takut membuat mereka cemas. Aku tahu, kalian tahu aku sering dibully. Bahkan sering sekali aku tidak melakukan apa-apa, aku kena juga. Aku mengakui, dulu aku sangat keras kepala dan sering melakukan kesalahan. Aku meminta maaf bila ada perkataan yang menyakiti kalian. Aku sudah mencoba bangkit dan membangun kepercayaan diriku, tetapi ada aja orang yang membuatku tidak percaya diri, dan aku mempunyai rasa insecure yang sangat besar sampai sekarang. Aku merasa gak ada artinya. Selama 6 tahun ini, aku menahan rasa sakit ini dengan memutuskan untuk ke psikiater. Orang tua aku tidak tahu, semua orang tidak tahu. Sampai aku pernah obat gak ngaruh sama aku sampai dosis ditambah dan tetap gak ngaruh. Awalnya berhasil, tapi semakin lama aku rasanya aku yang bisa menyembuhkan trauma ini. 3 tahun yang lalu aku ingin lulus dari grup ini, tapi aku tahu banyak tanggung jawab untuk diriku dan orang tuaku. Jujur aku udah gak kuat, tapi kalau aku memutuskan keputusan itu sendiri, berarti aku sangat egois dan aku kalah sama mereka. Aku tidak bangga atas diriku, tapi aku berharap keluargaku, fansku, bangga atas pencapaianku selama. Aku tahu aku tidak sendiri di sini. Ada keluarga, ada fans, dan ada member yang selalu mensupportku. Aku sangat bangga punya kalian, karena kalianlah alasanku masih bisa bernafas sampai detik ini. Dulu, aku gak pernah berani ngelihat fans di depan saat aku perform. Bahkan aku pernah diteriakin di lobby. Tapi, itu semua ya cobaan. Semuanya, terima kasih ya atas dukungannya selama 6 tahun ini. Terima kasih untuk mama ayah yang selalu mendukung apapun keputusanku. Aku ingat di mana hari aku pulang pergi naik kereta saat audisi. Keretaku jadwalnya cuma ada jam 4 sampai 5 subuh, sedangkan jadwal trainingku jam 10 pagi. Ya mau gak mau, aku sama orang tua aku nunggu di tempat latihan berjam-jam. Ada juga selama 1 tahun aku pulang pergi naik bus Jakarta Cikampek dengan jadwal yang gak tentu. Aku sering banget diturunin di pinggir tol, bahkan sering pas aku udah nyampe teater, latihannya udah selesai. Aku juga pernah buka puasa di bus bareng mama aku. Jatuh dari kursi di bus waktu malam-malam selesai kegiatan karena terlalu capek. Berdiri berjam-jam di bus pun pernah bareng mama aku. Untuk atmosfer yang selalu menjadi tamu yang paling depan kalau ada yang macam-macam sama aku, selalu menerima aku yang keras kepala dan emosian. Aku tuh kalau gitu berarti sayang sama kalian. Soalnya itu cara aku nunjukin rasa sayang, karena aku nggak bisa yang menye-menye. Makasih yang terbaik selama aku di JKT48. Dan maaf bila aku banyak salah dan kurang perhatian sama kalian. Aku minta maaf untuk semua orang yang pernah mendukungku dalam bentuk apapun. Contohnya, mention setiap hari, selalu semangatin aku lewat DM. Ada juga yang ngucapin hi Via dari day 1 sampai day 140. Rajin banget. Termasuk untuk sekte ubur-ubur anehku. Makasih ya udah nontonnya showroom aku sampai pagi dan nemenin aku sampai begadang. Untuk staff yang selalu membantuku selama ini, makasih banyak. Makasih ya atas kerja kerasnya, dan juga untuk member yaitu teman-temanku. Ngeluh, dan aku yang aneh dan rela dijailin sama aku. Sekali lagi makasih ya semuanya. Tolong jangan lupain aku. Setelah ini aku akan menjadi mbak-mbak streamer. Tapi nggak tahu kedepannya aku mau ngapain lagi. Bisa aja jadi apa kayak ya udah. Aku ngapain lagi, jadi aku mau ngapain juga, tetap dukung aku terus ya. Semuanya aku Via. Terima kasih. Sekarang giliran Tasya. Selamat malam semuanya.
Salah satu hal yang aku sadari setelah menjadi member JKT48 selama hampir 3 tahun adalah akan ada